Episode 2565. Neraka, Malapetaka. Xiao Yan tidak tahu sudah berapa lama dia maju. Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, lingkungan di depannya dan di sekitarnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak ada warna sama sekali di sini, kehampaan abu-abu dan mati penuh dengan nafas suram dan menindas yang tak terhitung jumlahnya, namun masih ada pusaran yang melonjak seperti mulut binatang jahat. Benda ini adalah versi mini dari mulut dunia luar. Melirik kehampaan ini, jejak kengerian dan kegelisahan memenuhi hati Xiao Yan. Di sini, mayat ada di mana-mana. Tidak, lebih tepatnya, ada tumpukan mayat di mana-mana, dan mayat dingin dan busuk yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sini secara tidak teratur, secara acak ditumpuk menjadi ratusan tumpukan mayat yang panjangnya lebih dari 100 meter. Jumlah mayatnya mungkin jutaan, dan darah mengalir kemana-mana, dan ternyata perlahan menyatu menjadi sungai berwarna darah sepanjang ratusan meter. Sungai darah mengandung keluhan yang mengerikan, aura kematian, dan tampaknya terhubung langsung dengan mulut raksasa jahat di atas kekosongan ini, seolah-olah menyuplai energi jahat yang tak ada habisnya ke dalamnya. Patah tulang, rembesan tulang manusia, terlihat di mana-mana. Energi kematian melonjak ke langit, kebencian yang suram hampir kental sampai ke titik pembuktian, memutarbalikkan kehampaan, mengguncang pikiran Xiao Yan, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pemandangan seperti ini bahkan melampaui semua kejadian yang pernah diketahui Xiao Yan sebelumnya. Untuk membangkitkan mulut Ming Yuan, penguasa alam Xuan Ming melibatkan pembangkit tenaga listrik alam hantu ke dunia bawah, sehingga menyempurnakan mereka menjadi bawahan setianya. Tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa yang telah dia bunuh. Pemandangan ini seperti neraka sungguhan di bumi. Mulut raksasa jahat di sini. Mungkinkah itu manifestasi dari mulut jurang di luar? Menghancurkannya seharusnya mampu menghancurkan malapetaka sepenuhnya. Sambil menghela nafas lega, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya, dan kemudian dia dapat menganalisis situasi saat ini dan bagaimana menghadapinya. Namun, Xiao Yan masih melebih-lebihkan karakternya. Di neraka kiamat seperti itu, pikiran Xiao Yan selalu bergetar, telapak tangan dan anggota tubuhnya bergetar terus-menerus, yang tampaknya merupakan ketakutan naluriah. Tubuh tidak patuh, bahkan kekuatan transformasi Dewa Naga sangat redup saat ini oleh kematian dan kebencian yang mengerikan ini, dan itu akan hilang sepenuhnya kapan saja. Membantu. Setelah melawan selama 10 menit, tubuh dan situasinya masih di luar kendali, Xiao Yan hanya bisa menutup matanya sebaik mungkin, dan berkata dengan nada serius. Membantu. Dia mendengus dingin, tidak tahu dengan siapa Xiao Yan berbicara, dan itu terus bergema di ruang ini. Dalam sekejap, kata-kata Xiao Yan seperti sumbu yang menyala sedikit, seolah-olah sesuatu yang membuatnya tertidur di bagian terdalam tubuhnya perlahan terbangun. Ledakan. Kekuatan transformasi Dewa Naga langsung ditekan kembali ke dalam tubuh, dan kekuatan kegilaan yang tak tertandingi perlahan-lahan tersapu. Dengan mata berwarna darah dan rambut panjang berwarna hijau tua, Xiao Yan telah dipenuhi dengan kekuatan iblis. Aku akan menghancurkannya. Suara dingin iblis Xiao Yan muncul, dan darah iblis di tubuhnya segera menunjukkan sentuhan perlawanan. Kekuatan iblis sepertinya ingin Xiao Yan menuruti mulut Ming Yuan dan jatuh ke dunia bawah melalui bagian ini. Dunia bawah akan lenyap cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Meskipun aku tidak tahu apa itu iblis, menurutku faktor iblis dan garis keturunan iblismu telah menyatu denganku. Kamu seharusnya tidak ingin mati begitu saja. Setan Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya. Setelah mulut jurang menyebar sepenuhnya, tidak hanya alam jiwali, tetapi juga alam hantu yang tak terhitung jumlahnya seperti alam pemakan jiwa semuanya akan jatuh ke dalamnya bersama-sama. Menukar nyawa hampir ratusan juta makhluk untuk masuk ke dunia bawah adalah harga yang terlalu mahal. Ledakan. Dalam sekejap, sepertinya perkataan Xiao Yan terprovokasi oleh perkataan Xiao Yan. Kulit dan pembuluh darah Xiao Yan tiba-tiba menjadi terdistorsi, wajahnya mengerikan, dan darah iblis di tubuhnya sepertinya menghancurkan meridian sepenuhnya kapan saja, dan muncul, menempati darah Xiao Yan. Tubuh itu menjadi Xiao Yan yang lain. Bantu aku, hancurkan. Di masa depan, aku akan membiarkan kecemerlangan jahatmu bergema di seluruh penjuru dunia. Kalau tidak, ayo kita jatuh bersama. Tidak peduli betapa menyiksanya hati, Xiao Yan tidak menyerah dan meraung dengan ekspresi serak. Ekspresi tekad seperti itu perlahan mengguncang kekuatan iblis yang serakah dan jahat. Merobek. Beberapa menit kemudian, kekuatan perlawanan pada kekuatan iblis menghilang seketika. Ia juga mengenali kata-kata Xiao Yan ketika menghilang, dan rasa ngeri serta ketakutan di tubuhnya juga menghilang seketika. Mengaum. Kekuatan iblis terkikis ke dalam mulut raksasa jahat di atas kehampaan, tetapi seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menyentuh kekuatan jahat langit dan bumi yang tak terhentikan. Set. Di bawah penghalang metode iblis Xiao Yan yang hampir melukai diri sendiri, mulut raksasa jahat di atas langit tampak menyusut sedikit demi sedikit, tetapi tubuh, tulang, dan bahkan jiwanya Xiao Yan menghilang sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Xiao Yan tidak akan bisa sepenuhnya membasmi raksasa jahat itu, dan dia akan benar-benar jatuh di sini. Sekali lagi, terakhir kali. 10 Yan, aku membutuhkanmu. Dengan senyuman yang sangat menyedihkan, iblis Xiao Yan berkata dengan lemah. Revisiting the Memoirs 8 Hotes Roles. Api suci ke-7 dari 10 telah bersama Xiao Yan sejak lama, tapi dia belum pernah melihat ekspresi Xiao Yan seperti ini, dan segera mengalir keluar dari dirinya sedikit demi sedikit. 10 api suci, seperti bayangan 10 burung gagak emas, diam-diam tertidur di samping Xiao Yan. Iblis, terima kasih. Akhirnya, kekuatan iblis benar-benar habis, dan garis keturunan iblis itu perlahan mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan seolah-olah mereka layu, dan tertidur dengan tenang. Ayo, coba kulihat, kekuatan sebenarnya dari mulut jurang maut.
Ekspresi gila muncul di matanya, telapak tangannya perlahan terentang, dan tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Dalam sekejap, 10 api dari sumber api suci diremas erat oleh Xiao Yan di telapak tangannya, dan mereka mulai berkumpul sedikit demi sedikit dan mendekat. Bang bang bang. Api mengamuk yang tak terlukiskan, seperti dewa api yang turun, melayang keluar dari telapak tangan Xiao Yan tanpa syarat. Darah dan daging perlahan-lahan hangus oleh nyala api yang dapat membunuh segalanya, dan menjadi membusuk, dan penglihatan menjadi kabur, seolah-olah akan terhempas oleh kekuatan kekerasan yang luar biasa ini kapan saja. Tubuh Xiao Yan sama sekali tidak dapat mendukung perpaduan 10 api suci. Jika dia terburu-buru menggabungkan, itu dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Terobosan. Apakah kamu bahkan ingin menertawakanku? Tepat di bawah tindakan gila Xiao Yan, puluhan ribu suara berisik muncul dari mayat yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Mengaum, dan meratap bercampur, langsung mengejutkan jiwa Xiao Yan, seolah ingin menahannya di sini selamanya. Apakah itu layak? Kamu berusaha keras untuk membantu mereka keluar dari kesengsaraan mereka, tapi mereka dengan kejam membenci dan menertawakanmu. Makhluk seperti itu benar-benar pantas membiarkanmu mengorbankan dirimu untuk menebusnya. Tidakkah menurutmu itu lucu? Tiba-tiba, sesosok kecil muncul di mulut jahat itu, lalu berkata dengan sedikit rasa kasihan. Selama masih ada sedikit harapan, tidak ada gunanya menyerah. Xiao Yan meraung pelan, seperti binatang buas. Klan Xiao, sungguh sekelompok orang yang aneh. Suara rendah bergema di seluruh ruang misterius, dan segera, untaian cahaya iblis muncul dari tubuh Xiao Yan. Bersama dengan 10 api suci, dia perlahan mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan raksasa jahat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.